Oke, Pak Indra, mangga. Mangga, Ya. kantun dimulai. Oh, Mungkin oke. itu dari Sudah. saya Iya. untuk sesi saya. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Dian. Devi. Bu Devi. Duh, Bu Devi. Mangga Ibu Devi. Saya Oke. dukung ya. Terima kasih Mangga Bu Devi. Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bapak Ibu, semoga sehat. Juga anak-anakku ya, walaupun nggak ngajar secara langsung tapi kita bisa bertemu di sini di kesempatan yang bagus ini. Pak Indra, punten cek sound suara saya ada? Cukup Bu, kencang Bu. Oke, terima kasih Pak Indra. Oke, Bapak Ibu guru hebat gitu kan, saya hanya melanjutkan gitu kan dari Pak Indra yang sebelumnya kita membahas tentang pembuatan akun Webex. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan absensi online atau presensi gitu kan ya Bu. Sebenarnya aplikasi yang nanti kita gunakan ini bukan hanya untuk bukan hanya untuk absensi, tapi bisa digunakan, mungkin kita sebagai guru bisa nanti bisa untuk kuis gitu kan, bisa untuk ujian harian juga, ulangan harian gitu kan, dan sebagainya. Ini bisa banget dimanfaatkan untuk yang lainnya gitu. Oke, sebentar saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke, yang pertama gitu kan, di sini gitu kan, saya sebenarnya bukan untuk mengajari sih ya Bapak Ibu, tapi lebih ke yang kita mau share gitu kan, waktu selama VCT gitu kan, ikut kegiatan VCT batch 6 ini, kita dapat apa saja ilmunya gitu kan, skill set yang kita dapat itu apa saja, dan ini skill set yang kita dapat itu salah satunya yaitu tentang pembuatan absensi online via menggunakan Google Form ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ataupun adik-adik juga di sini sudah banyak ya yang gitu kan, yang bisa pembuatannya seperti tadi yang ngisi gitu kan, dari Pak Indra ngisi presensi. Nah, tapi ini saya mau menjelaskan ya gitu kan, sedikit mau berbagi bagaimana sih cara membuatnya gitu. Yang pertama gitu kan, pastikan Bapak Ibu sudah punya gitu kan akun Google gitu ya. Kita udah login lah di Google-nya, hafal passwordnya, dan sudah verifikasi dengan nomor handphone. Nah, setelah itu kita masuk ke Google Drive. Oke, kalau sudah masuk ke Google Drive gitu kan, apa sih gitu kan yang di sana. Nah, nanti ini kita baru, ini contohnya layarnya ya, untuk kita masuk ke akun Google, dan ini, nah ini drive kita, nanti munculnya seperti ini di drive. Terus nanti kalau misalnya kita gimana cara langkah awalnya untuk membuat si presensi ini atau absensi online ini. Oke, kita masuk ya untuk pembuatan G-Form-nya, Google Form-nya. Nah, tadi klik ya, ada di sini ada nih yang namanya ada new atau ada baru ya. Nanti kita klik, terus muncul nanti seperti ini. Setelah itu kita klik yang lainnya atau more. Nah, ini sambil pelan-pelan ya, barangkali ada yang sekalian mau mempraktekkan gitu. Oke, terus kita klik yang Google Form nih. Setelah itu ini muncul. Nah, ini mudah muncul seperti ini. Kalau kita udah klik Google Form, nanti muncul seperti ini. Kita bisa buat deh gitu kan, presensinya atau absensinya. Tulis yang pertama, ada tulis judul. Nanti kalau tulis judul yang di sini, yang di atas, otomatis judul yang di sini sudah mengikuti itu ya. Tapi kalau misalnya menulis judulnya di sini, yang di sini harus diketik ulang seperti itu. Jadi untuk efisiennya kita tulisnya yang di sini saja. Oke, terus lanjut di bawahnya itu ada untuk pertanyaan dan juga pilihan jawabannya. Di sini tulis pertanyaan. Tadi contohnya pertanyaannya nama lengkap beserta gelar, terus ada asal instansi, ada nomor handphone, dan sebagainya. Ada pilihan. Oke, seperti itu kita buat. Bagaimana misalnya untuk menambahkan
bagaimana untuk menambahkan gambar, misalnya kan biar kelihatan profesionalnya gitu kan, di formnya gimana sih caranya buat nambahin gambar. Oke, untuk menambahkan gambar ya, tadi di sini ada pilihan di bawahnya. Nah, di sini ada klik untuk menambahkan gambarnya apa. Kebetulan kita berada di kegiatan VCT Batch 6, jadi kita masukkan logo VCT Batch 6-nya itu. Oke, lanjut. Nanti bisa kita praktekkan ya setelah saya jelaskan sedikit. Oke, nah di sini ada pilihan-pilihannya nih. Ada pilihan untuk jawabannya. Ada pertanyaan, jawaban singkat, ada berupa paragraf, ada berupa pilihan ganda dan yang lain-lain. Oke, seperti itu. Nah, ada tombol required atau wajib diisi. Ini juga kita geser ya tombolnya gitu kan, biar apa, biar semua pertanyaan yang ingin kita dapatkan itu harus diisi. Jadi kalau misalnya tombol ini nggak digeser, itu pertanyaannya bisa saja dilewat oleh pesertanya gitu kan. Tapi kalau misalnya semuanya ini tombol digeser, nanti semua wajib diisi apa saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Oke, untuk VCT Batch 6 ini apa saja sih pertanyaannya yang harus ada di dalam. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan dan jenis jawabannya. Ada nama lengkap, seperti itu, asal instansi dan sebagainya, sampai pertanyaan yang terakhir, apakah instruktur hadir saat penugasan, seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini kalau misalnya tadi sudah sudah kita buat formnya gitu kan. Nah, kita mau tambahin publisher. Publisher gunanya untuk apa sih? Untuk memudahkan kita mengambil hasilnya, seperti itu. Nanti si publisher ini jadi bentuknya rangkuman gitu kan, untuk yang kita akan gunakan. Misalnya kita mau datanya nih, jadi jangan kita ambil satu persatu dari drive-nya, tapi kita langsung ngambil berupa tabelnya gitu kan, berupa kolom-kolom. Nanti di sana ada ibu ini, terus alamat emailnya ini, terus dan sebagainya semuanya. Itu isinya pokoknya tentang ringkasan si pengisi presensi atau pengisi absensinya itu. Jadi nanti kita bisa download dari publisher ini. Hasilnya bisa berupa Excel, bisa berupa PDF dan yang lain-lain. Dan yang kita sarankan itu untuk mendownload hasilnya nanti yang berupa Excel itu. Oke. Caranya seperti apa ya dalam menambahkan form publisher ini? Form publisher ini sebenarnya masih satu kesatuan ya. Nah, nanti caranya bisa klik titik 3 ya, yang di sini pilihan pojok. Nah, itu ada pilihan adds on. Oke. Nah, ada adds on. Ya, gimana? Ya, Pak Indra. Ini full screen, Pak. Di layar kami ada yang tertutup ininya. Oh, sebentar. Ada nggak Pak Indra? Sudah. Ini masih mending. Jadi ada beberapa bagian yang tertutup. Oke. Sekarang udah mending. Makasih Bu Devi. Iya, siap. Makasih. Maaf Pak Indra. Soalnya kalau di sini full. Oke. Ada nggak? Sebentar. Nah, ini ya, mungkin full ini. Oke. Tadi sudah. Nah, ini untuk pembuatan form publishernya ya, Bapak Ibu, adik-adik. Kita klik yang titik 3 di sini, terus ada adds on ya. Kita install adds on tersebut. Nah, ini kita pilih form publishernya dulu. Oke, yang ini form publisher kita install ya. Oke. Terus dia nanti minta akun Google untuk installnya, itu nanti di allow aja ya, diklik allow, pokoknya ada tulisan setelah terinstall nanti muncul seperti ini ya, ada tulisan form publisher. Nanti kita pilih yang ini, ada beberapa titik-titik di sininya ya, nanti kita pilih yang Google dokumen yang awal. Oke, Google dokumen. Nanti ini muncul, kita bisa tekan edit nanti ya, tekan edit, nanti keluarnya seperti ini.
Ini edit kita bisa untuk pengganti di sini diganti logo punya kita ya gitu. Ini tinggal di blok yang warna ungu ini, di blok semua, nanti dihilangkan. Terus kita tambahkan, di sini ada tambahkan gambar. Nanti kita masukkan gambar apa yang mau kita masukkan itu sepertinya. Kalau kita di sini di VCT batch 6 itu logonya tetap kita masukkan logo VCT-nya. Dan jangan lupa di sini namanya kita ganti. Namanya di satu ini kan ya, di satu nama kan namanya sama. Jadi mau di form publishernya, mau di presensi awalnya itu sama semuanya namanya. Oke, yang kedua gitu kan. Kalau sudah, kita kembali lagi ke form publisher. Terus nanti ini titik yang kedua nanti ada di sini. Biasanya di sharing list ini muncul ada email kita ya, email kitanya di sini ada, klikkan send PDF, nanti kita remove saja, nanti kita ganti menggunakan yang ini ya, tanda buka kurung yang lancip gitu kan, terus kita tulis email, terus tutup kurung dan add, tambah add. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk form publisher. Kemudian kita masuk ke form limiter. Ini form limiternya untuk apa gitu kan gunaannya. Kalau form publisher tadi untuk mengetahui hasilnya gitu kan, memudahkan kita. Nah, kalau untuk form limiter itu gunanya jadi nanti kalau misalnya kita bisa ke siswa ataupun ke peserta gitu kan. Jadi kalau misalnya yang nggak ngisi presensi ini atau absensi ini di jangka waktu sampai misalnya jam sekian, nanti itu si presensi sudah tidak bisa diisi lagi seperti itu. Jadi nggak akan bisa, kalau misalnya ada anak yang terlambat gitu kan, atau ada anak yang ada peserta yang tiba-tiba masuk pas di akhir jadi nggak tahu gitu kan, nah ini nggak bisa ngisi. Caranya kayak gimana gitu kan? Caranya tetap sama, ambil titik 3 gitu kan di sini. Nah, itu terus tambahkan adds on lagi gitu. Ada adds on. Nanti kita cari, kalau tadi form publisher, sekarang kita carinya form limiter. Itu. Oke, yang ini. Terus sama seperti tadi, install, ya, allow gitu kan. Pokoknya izinkan semuanya sampai nanti muncul seperti ini. Gitu. Oke, kalau misalnya sudah muncul seperti ini, kita klik select ya Bapak Ibu, nanti kita pilih yang date and time-nya. Oke, date and time itu nanti kita ngatur untuk waktu dan tanggalnya. Ya, nanti kita pilih, nah tanggalnya misalnya tanggal berapa nih, gitu kan. Di sini boleh misalnya tanggal 4, gitu kan. Di sini tinggal klik saja tanggalnya Bapak Ibu. Nanti, nah ini untuk jamnya, sampai jam berapa nih kira-kira. Oke, misalnya kelas kita sampai di jam 1.45 gitu kan. Nah, itu boleh kita kliknya sampai jam 2-nya, jam 2 tepat, kita kasih waktu kelonggaran 15 menit. Ataupun kelas kita misalnya sampai jam 2 tepat, ya sudah gitu kan, nggak ada keringanan nih gitu kan bagi yang terlambat, ya sudah, berarti kita tulis jam 2.00 seperti itu. Setelah itu klik save and enable. Setelah klik save dan enable, formnya siap dipakai Bapak Ibu, seperti itu. Oke, dan untuk tambahan kita bisa memendekkan linknya gitu kan, karena kalau ini kan linknya panjang sekali ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa pendekkan nih linknya. Link ini bisa kita copy, nanti kita masuk ke Bitly gitu kan, ataupun gg.gg, nanti kita pendekkan short linknya seperti itu. Oke. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan gitu kan, mangga ditunggu di kolom komentar ataupun boleh raise hand dan aktifkan mic-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Pak Indra. Halo Pak Indra. Iya. Halo Bu. Oke. Wait ya, aku share. Nah, ini presensi ini aku ya, materi kita ya, itu materi kita. Oke, kalau misalnya gini masuk gak Pak Indra? Share screen-nya masih masuk gak? Udah berubah belum? Tertutup semua Bu.
tertutup semua. Kita di black. Iya, kita di black di sini. Oh, padahal kita udah muncul ke Google Form nih. Jadi itu tuh kayaknya apa ya? Ilmu saya belum nyampe nih. Harus ke harus ke siapa? Iya, Oke. coba ya. Ilmu yang belum nyampe. Dari kemarin juga saya nanya ini ketika saya melihat dari teman-teman ke tetangga grup sebelah saya nonton itu ternyata ada apa namanya? Ada bagian-bagian yang di black gitu. Ini cara ngilanginnya gimana? Nah, ini udah muncul. Nggak tahu, Pak. Nggak ada cara-cara ngilangin. Tapi ini kan tadi kan dari share konten. Jadi, iya. Aku ya, pindahin. ilmu kita belum Iya. nyampe. Nah, aku kan mau nyontohin gitu kan. Maksudnya kita masih ada waktu. Jadi kita bisa langsung praktekkan langsung gitu kan. Nah, tadi aku pindahin aja gitu kan si kursornya gitu kan ke web sebenarnya gitu kan ke Chrome. Tapi ternyata munculnya blank gitu ya. Ya, ini di bagian saya ada pojok ke kanan bawah ini ditutup. Ada suara apa ya di situ ya? Ada apa ya? Oh. Kan kita jadi nanya-nanya gitu. Oh iya toh, Pak. Ya makanya ini kita belum nyampe ini. Oh. Ini harus colek Pak Ahmad Nur Iya. Sophia ini. Kenapa Nah, yang ya? itu Bu, itu apa itu Bu? Mana, Itu Pak? apa ya? Ya itu yang dipilih sama Ibu. Ini ada pilihan kamera, Bapak. Coba diklik kanan Bu. Oke. Sudah, tapi tidak muncul apa-apa, Pak Indra. Nah, kayaknya kita belum nyampe. Iya. Oke, Ada- kita praktekkan yang Google Form-nya aja dulu ya, Pak ya. Oke. Silahkan. Oke, mangga. Yang ini ya Bapak tadi kan ada untitled form. Ini belum kita namain formnya. Oke, coba ya kita coba kayak gimana sih gitu kan. Nah, kita ganti. Boleh misalnya presensi diseminasi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, akan muncul otomatis ini ya langsung di sini. Oke, tadi ada apa namanya tuh? Pertanyaan-pertanyaan yang kebetulan sudah saya ketik karena ini memakan waktu ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah sampai selesai gitu kan pertanyaannya. Kita praktekkan yang agak krusialnya saja. Misalnya ini contohnya ada untuk add image ya Bapak Ibu. Oke, kita klik add image. Nah, kita nanti pilih di sini tadi atau tambahkan gambar. Nah, ini nanti kita upload gambarnya dari sini. Oke, kita browse dulu. Kita masukkan gambar VCT batch 6-nya. Oke. Wait Bapak Ibu. Aduh. Loading. Tarik aja Bu. Bentar. Ini dia. Oke. Barangkali nanti maksudnya kalau misalnya tarik-tarik aja nanti yang lain bisa nanya. Nah, kita ikuti langkah-langkah yang ibaratnya agak benernya gitu ya. Walaupun enggak ribet sih sebenarnya ini, berapa menit juga jadi gitu kan tentang untuk pembuatan Google Form. Nah, ini mudah muncul nih logonya. Tapi ini di bawah ya Bapak Ibu, gimana kalau misalnya tadi masukkan logo untuk yang di atas? Devi. Ya. Non. Ada yang nanya Bu. Ya, gimana? Ada Bu Devi. Boleh. Selain short gg.gg bisa di mana lagi ya? Boleh pakai Bitly ya Bapak Ibu. Boleh diperlihatkan linknya Bu. Itu ada sudah terbuka tuh Bu. Oke, nah ini nih. Ya. Wait. Nah, ini link untuk memendekkannya boleh gg.gg atau di Bitly. Ini bebas ya Bapak Ibu, suka-suka yang mana pakainya gitu. Mana nih? Nggak muncul. Sugan Pundung. Oh, enggak. Nah, ini udah muncul ya Pak Indra? Ada Bu. Ini nanti masuk ke sini ya. Kita langsung create saja Bapak Ibu. Kita create di sini. Contoh ya. Kita kasih contoh. Yang sini kita edit.
kita edit, kita blok, kita copy. Oke, nanti kita masuk ke Bitly. Kemana lagi nih? Oke, kita klik create-nya. Ya. Bu, Ya. Yang editnya masuk deh. Yang editnya nggak masuk. Yang editnya? Yang mana? Yang bagian edit, coba klik di presensi. Oh, ini? Ya. Atau ini aja. Nah, itu yang editnya nggak. Itu kalau ngedit, seingat saya kemarin siapa ya? Nah, kan gitu yang pernah cerita itu. Kalau yang edit itu editnya ke bawah, nanti ini dong Bu, si Ibu undang apa? Undang bukan buat isi, buat ini. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak Indra. Berarti sampai YY doang gini ya? Ya, kalau Oke, terima kasih Pak Indra sudah mengingatkan. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita masuk lagi ke Bitly. Nah, nanti di sini ada paste ya, long URL. Nah, kita pastekan di sini yang panjang tadi. Nah, itu. Nanti otomatis ini sudah jadi sendiri. Kalau misalnya nggak berubah otomatis, kita nah, ini udah muncul nih. Nah, ini pendek kan? Nah, ini boleh pakai yang ini, udah bisa langsung dipakai, ataupun kita ganti dulu gitu kan, dengan sesuai misalnya pakai custom kita. Contohnya presensi diseminasi, kita sesuaikan ya. Nah, ini presensi diseminasi, kita klik save. Oh, apa itu? Oh, ini sudah dipakai katanya. Presensi diseminasi, coba grup 1. Nah, kalau misalnya sudah ada yang pakai, itu akan muncul seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini sudah bisa diedit itu. Jadi ini nanti kita bisa pakai. Yakin nggak sih, bener nggak gitu kan udah berubah. Kita copy ya. Kita copy, masuk ke tab baru ya. Kita tadi pastekan linknya di sini. Muncul tidak? Mana nih? Wah, loadingnya lama amat ini. Nah, muncul kan Bapak Ibu, kita menggunakan link yang kita pendekkan seperti itu ya Pak Indra ya, gitu kan. Oke, itu untuk pemendekan linknya ya. Nah, lanjut kita akan menambahkan gambar header ya, untuk yang gambar di atas atau logo di atas kayak gimana contohnya. Contohnya nanti di sini ya, klik yang customize tema. Nah, ini klik. Nah, pilih header, choose image. Oke. Kita upload. Biasa tadi kita browse dari komputernya. Kita ambil pakai yang mana nih gitu kan logonya. Kita di sini di presensi kita menggunakan logo-logo yang berbeda gitu kan. Yang satu ada logo T-Comdik, yang satunya juga ada, semua logo VCT Batch 6 itu ada masuk. Oke, kita pakai yang ini. Betul nggak nanti akan muncul gitu kan? Kita buktikan ya Bapak Ibu. Oke, kita klik selesai atau done. Nah, logonya keluar. Nah, itu. Jadi ini sepertinya kita kayak kesannya gitu kan, kita lebih profesional nih kan gitu. Jadi walaupun kita misalnya untuk guru sendiri, misalnya untuk mata pelajaran, tapi kita juga terkesan nanti profesional seperti itu, menggunakan logo dan lain sebagainya seperti itu. Ini sudah bisa dipakai sebenarnya. Oke, terima kasih. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan, boleh, kita masih ada waktu. Oh, tinggal 1 menit waktunya. Udah, ada pertanyaan dari Pak, ada ini spesifik detailnya apa gitu. Gimana? Iya,
lebih spesifik lagi nggak Bu? Bitfly Spesifik, apa gitu, apa ya, spesifik spesifik iya. apa ya Pak Yan ya? Spesifik apanya ya Pak Ian? Maksudnya sayanya yang nggak nangkep nih. Maksudnya kalau untuk Bitly gitu kan ya Bapak Ibu, untuk Bitly dan gg.gg itu sebenarnya hanya untuk memendekkan link sih gitu kan, untuk memudahkan kita gitu kan, biar nanti mungkin peserta didik juga gampang ya Pak Indra ya gitu kan. Oh iya, gampang diinget nih, misalnya kita mata pelajaran bahasa Inggris hari Senin gitu kan misalnya, atau bahasa Indonesia hari Selasa, seperti itu sih, custom custom apa ya, custom linknya gitu tuh, jadi nggak susah-susah gitu. Jadi fungsinya itu untuk mempermudah saja. Iya betul itu. Kalau fungsi-fungsi yang lainnya mungkin saya juga belum belum ngubek-ngubek gitu kan dalamnya kayak gimana gitu kan. Kita saya pribadi sampai sekarang hanya butuhnya untuk memendekkan link gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya mungkin ada waktu, insya Allah nanti kita korek-korek bersama gitu, di dalamnya di Bitly atau di Gigi itu ada apa saja sebenarnya kayak gitu. Oke Bu, waktunya udah lewat 1 menit Iya. Bu. Saya Waktunya sudah lewat 1 menit, saya Bapak. Iya, Bapak saya Ibu. saya mohon maaf saya Oke, terima kasih Pak Indra, Bapak Ibu, adik-adik semuanya gitu kan. Sebelum saya tutup sesi ini, mangga diisi link presensinya untuk materi yang kedua. Nanti kita akan masuk materi yang ketiga, yaitu tentang pembuatan flyer gitu kan. Kalau misalnya masih bingung, nanti boleh tanyakan ke saya by Japri di WA gitu kan, boleh nanti, ataupun langsung ke Pak Indra, dan yang lainnya juga bisa itu. Terima kasih Pak Indra atas waktunya. Terima kasih yang sudah hadir. Saya kembalikan roomnya ke Pak Indra. Pak Indra, mangga. Hatur nuhun.